pesulap janji pekerjaan mudah dengan gaji fantastis di luar negeri. Tersembunyi neraka yang siap menelan para pencari nafkah. Kisah Natasha Sindilea, seorang wanita asal kota Manado, Sulawesi Utara yang menjadi korban penipuan online dan terjebak dalam lingkaran setan perdagangan manusia di Kamboja, adalah salah satu dari banyak cerita pilu yang terus berulang. Ia diketahui bersama kekasihnya JR alias Jovan untuk bekerja. Namun, Natasha meninggal dunia pada 10 April 2025 akibat mengalami sakit pneumonia berat. Kisah Natasha tak berhenti pada penderitaannya sebagai korban online scam. Jenazah Natasha sempat terkatung-katung di Kamboja karena terkendala biaya pemulangan. Mirisnya, mereka dihadapkan pada dugaan penggelapan uang donasi sekitar 200 juta rupiah yang terkumpul dari masyarakat untuk membiayai kepulangan jenazah Natasha, tak lain oleh Jovan. Hingga akhirnya ia pun diamankan kepolisian daerah Sulawesi Utara pada 25 Mei 2025 lalu. Turut berduka cita atas meninggalnya Natasha yang berasal dari Sulawesi Utara, dan harusnya jenazah sudah bisa dipulangkan karena perkiraan uang donasi dan uang perusahaan yang sudah ditransferkan kepada pacar Natasha sebesar 200 juta itu lebih dari cukup untuk memulangkan jenazah dari Kamboja ke Manado. Tetapi dari tanggal bulan Mei ini 2025, Jovan yang notabene adalah pacar dari Natasha menghilang dan tidak menghubungi papanya Natasha. Jadi Jovan, saya tidak tahu apa yang terjadi sama kamu, dan saya yakin dan percaya saat kamu melihat jenazah ini, hatimu sebenarnya menangis. Tahu nggak, Natasha lebih menangis lagi. Natasha sudah tidak bernyawa, tetapi uangnya pun kamu ambil. Akhirnya menyerahkan diri juga si Jovan. Berarti benar kan yang disampaikan oleh Oki semuanya, kalau dia sudah pulang. Uang jenazah bro, uang jenazah. Benar kan dugaan saya, nanti dia pura-pura nangis sudah. Dengan bantuan berbagai pihak, jenazah Natasha akhirnya tiba di Bandara Samratulangi, Manado pada 26 Mei 2025 setelah melalui proses yang berlarut-larut. Suasana haru mengiringi kepulangan di rumah duka di mana keluarga dan orang-orang terdekat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir.
Natasha hanyalah salah satu dari ribuan WNI yang tertangkap dalam jaringan kejahatan transnasional ini. Sebelum Natasha, kita juga dikejutkan dengan kisah almarhum Soleh, pemuda asal Bekasi yang dijanjikan pekerjaan sebagai koki di Thailand. Namun justru ditemukan meninggal dunia di Kamboja setelah terjebak dalam jaringan perdagangan orang. Janji palsu, harapan keluarga, hingga kenyataan pahit yang tak pernah mereka bayangkan. Soleh itu telah diambil secara paksa. Soleh Darmawan, pria muda berusia 24 tahun asal Bekasi, menjadi koki di sebuah hotel berbintang di Jakarta Selatan. Pada Februari 2025 kemarin, tiba-tiba aja Soleh tuh mendapatkan tawaran yang lebih oke dari pekerjaannya saat ini. Tawaran ini dia dapatkan dari sebuah yayasan di Tanjung Priok yang menjanjikan gaji 3 kali lipat dari gajinya dia sebelumnya. Pekerjaan ini adalah menjadi seorang koki di Thailand. Nah, ibunya Soleh, Diana, itu awalnya sempat khawatir apakah ini aman buat anaknya. Tapi Soleh menjelaskan bahwa yayasannya kelihatannya legit. Sampai akhirnya Diana pun percaya dan luluh. Soleh akhirnya berangkatlah dia ke Thailand. Selama beberapa hari, komunikasi antara Soleh dan ibunya, Diana, itu berjalan seperti normal. Tapi tiba-tiba aja kontak antara Diana dan Soleh itu terputus. Satu keluarga khawatir banget. 12 hari setelah Soleh berangkat, Diana tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang pria bernama Kevin. Kevin mengabarkan pada Diana dan keluarganya Soleh bahwa Soleh itu lagi sakit, guys. Sakitnya di Kamboja, bukan Thailand. Si Kevin yang menelpon Diana malah menanyakan, "Bu, Soleh ini ada riwayat gangguan kejiwaan gak ya?" Diana langsung bilang, "Anak saya Soleh tidak ada sama sekali gangguan kejiwaan." Keesokan harinya, Kevin kembali menghubungi Diana dan mengatakan bahwa anaknya Soleh telah meninggal dunia. Ada fakta-fakta yang sangat janggal yang terungkap setelah Soleh meninggal. Ternyata di Kamboja itu Soleh tidak bekerja di hotel, melainkan bekerja sebagai operator judi online. Kejanggalan berikutnya adalah pihak keluarga itu menemukan adanya luka sobek di pinggang kanannya Soleh yang memicu kecurigaan bahwa Tak kalah memilukan adalah kisah Agus, pemuda asal Bali yang mengalami nasib serupa. Dijanjikan pekerjaan, ia disekap, disiksa, dan dipaksa menjadi scammer atau penipu online di sebuah wilayah konflik di Myanmar. Beruntung, Agus berhasil selamat dan kini membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sindikat internasional tersebut, memberikan kesaksian yang mengunggah tentang penderitaan dan perjuangan untuk keluar dari neraka. Kenapa kamu bisa akhirnya ada di sini, bisa ngomong di sini gitu? Nah, waktu itu kebetulan pas ada yang artis Cina juga. Artis Cina? Nah, itu kena artis tipu juga. Itu siapa nama artis? Pokoknya artis Cina kena tipu. Nah, dari perusahaan itu? Iya. Itulah sempat viral. Viral, sempat 2 hari viral. Akhirnya dari viral itulah ada apa namanya? Ada penjemputan dari tentara-tentara di sana, tentara pemberontaknya, buat ngelihat di perusahaan itu bahwa ada penyiksaan atau enggaknya, gitu loh. Oke. Saya mau angkat Jangan bicara terlalu ke muda ibunya. sama orang-orang terdekat dah. Iming-imingan gaji besar itu utamakan, janganlah kalau bisa. Iya. Kalau bisa buat pemerintahan, Bapak Presiden juga, Bapak Prabowo yang masih ada di sana, terutama teman-teman saya yang berada di penampungan, itu semoga cepat aja proses pemulangannya, gitu loh. Dia minta tolong, kebetulan dia kemarin juga telepon saya buat nge-push pemerintahan, minta tolong proses pemulangannya supaya cepat gitu. Iya, iya. Gitulah. Seperti baru-baru ini, 4 WNI lainnya yang menjadi korban eksploitasi di Kamboja juga telah dipulangkan ke Indonesia. Mereka adalah AW, IR, NN, dan AP yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada 23 Mei 2025. Bahkan salah satu korban, IR, warga asal Jawa Barat, sempat mengaku bahwa ginjalnya telah dijual ke perusahaan tempat ia bekerja pada tahun 2022
seharga Rp135 juta. Pangeran Grey, kami minta tolong ya Pangeran Grey. Tolong kami Pangeran Grey. Kami nggak sanggup lagi sih Pangeran Grey. Tolong kami Pangeran Grey. Kami di Myanmar. Minta kami tolong Pangeran Grey. Tolong Pangeran Grey. Ada Mas Niko ya asal dari Medan yang sakit keras di Kamboja, kita udah pulang ke sini. Ada Mas Imron, ini yang kemarin ginjalnya dijual satu ya sama si Ron. Kita udah pulang juga, Misuni makasih. Ada Mas Inel, Avianel, kita akan langsung pulang ke Manado juga sama Mas Febio ya. Oke, mereka sudah sampai Indonesia, terima kasih Misuni. Salam juga buat teman-teman ini. Ada dari Kamboja, ini orang warga negara Kamboja asli yang mengantarkan mereka ke sini, staf lokal KBRI ya. Salam buat Pak Santo ya, salam buat Pak Dadang juga, terima kasih. Kapan balik lagi ke sana? Kamboja, Myanmar, dan Thailand menjadi destinasi utama bagi para korban TPPO dengan modus iming-iming gaji besar. Banyak korban dijanjikan pekerjaan normal seperti koki hingga staf IT, namun berakhir di sektor judi online, penipuan online, atau bahkan eksploitasi yang lebih keji. Data dari CNA pada Juni 2024 menunjukkan bahwa 58% WNI di Kamboja mengaku bekerja di industri atau bisnis online. Ironisnya, tidak sedikit WNI yang sudah tahu sejak awal akan melakukan pekerjaan penipuan online sejak masih di Indonesia, tergiur upah tinggi dan gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh perekrut. Halo Bang Grey, halo pemerintah Indonesia, bantu kami ya, bebaskan kami dari Kampong Chom, Buffet, tepatnya di perbatasan Vietnam. Kami saat ini kondisinya di Borgo. Cuma di ruangan kamar mandi. Kami nggak makan 3 hari, terus Tolong kami juga nggak diizinkan untuk minum, terus nggak diizinkan untuk kencing ke WC. Tolong kami ya pemerintah Indonesia dan Bang Grey khususnya, Pangeran Grey, tolong kami ya Kak. Terus kami berada di PT Santosa, tepatnya di sini, dan bos kami itu Malaysia, Cengkol Malaysia. Terima kasih, tolong kami ya Bang Grey. Itu video baru sekali kita dapat dari 2 orang warga Indonesia yang terjebak di perbatasan Vietnam dan Kamboja. Mereka berdua adalah seorang pasangan suami istri, dipaksakan untuk menjadi seorang scammer di sana. Mereka berdua adalah orang Purwakarta. Maka dari itu, saya Pangeran Grey meminta tolong ke Kang Deddy Mulyadi kalau bisa Kang warganya dicarikan solusi. Karena mereka keadaan saat ini sangat memprihatinkan. 4 hari tidak dikasih makan. Tidak tahu berapa lama lagi akan bisa bertahan. Jadi Kang Deddy Mulyadi tolong, siapa tahu bisa dicarikan solusinya. Kita sama-sama mencari solusi untuk 2 teman kita itu yang ada di sana. Saya memohon untuk Kang Deddy Mulyadi merespon hal ini.